Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah berurusan dengan leluhur kedua dan ketiga, Patriark Huoling kembali ke mayat Geng Yun. Dia menyapukan telapak tangannya ke tubuh Geng Yun dan akhirnya meraih bagian dari tubuh Geng Yun. Sumber roh api yang tersembunyi di tubuh Geng Yun ditarik paksa olehnya. Sumber roh api adalah dasar dari klan roh api. Tidak masalah jika kepala klan roh api sudah mati. Tidak masalah jika 6 leluhur klan roh api sudah mati. Bahkan jika semua orang di klan roh api sudah mati. Tidak masalah. Selama dia memiliki sumber roh api, leluhur roh api memiliki kepercayaan diri untuk meremajakan keluarga roh api dan menjadi lebih kuat lagi. Leluhur roh api menyingkirkan sumber roh api dan kemudian bergerak menuju kehampaan dan berkata dengan dingin, "Kaisar Yan, keluar!" Xiao Yan perlahan melangkah keluar dari kehampaan, menatap leluhur roh api dan berkata, "Leluhur roh api, serahkan sumber roh api." Buam! Kemunculan Xiao Yan membuat leluhur Huoling marah besar dan langsung meninju Xiao Yan. Kecepatan leluhur Huoling sangat cepat. Xiao Yan tidak bisa mengelak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan leluhur Huoling. Dengan ledakan keras, kecemerlangan yang menyilaukan meledak. Setelah konfrontasi singkat, Xiao Yan mundur satu demi satu dan menstabilkan tubuhnya. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, tetapi Xiao Yan telah menghabiskan banyak tenaga untuk menciptakan teratai api. Xiao Yan bisa saja melarikan diri dengan perahu roh, tetapi untuk mendapatkan sumber dari keluarga Huoling, dia berbalik. Sumber roh api dapat menghidupkan kembali Bingxin, jadi Xiao Yan harus mendapatkan sumber roh api bagaimanapun caranya. Leluhur Huoling berkata dengan marah, "Kaisar Yan, kamu menghancurkan klan Huoling. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang mati di klan Huoling." Xiao Yan lalu berkata, "Serahkan sumber roh api. Aku akan membiarkanmu tidak mati. Jika tidak, akhirmu akan sama dengan Geng Yun," ucap dari Xiao Yan. Mendengar ini leluhur Huoling tertawa dan dia berkata, "Hahaha, aku ingin melihat skill apa yang kamu miliki untuk membuatku berakhir seperti Geng Yun," ucap dari leluhur Huoling. Begitu kata-kata itu jatuh, leluhur roh api menghilang langsung. Pada saat yang sama dia tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan teriakan keras datang dari mulutnya, "Pergi ke neraka!" Kekuatan yang tak tertandingi keluar dari telapak leluhur roh api. Kekuatan dewa besar melonjak ke arah Xiao Yan. Di hadapan pukulan kuat dari leluhur roh api, wajah Xiao Yan serius dan dia tidak berani gegabah. Ledakan Yan Xuan. Xiao Yan berteriak ringan. Gelombang udara menakutkan meledak di sekelilingnya. Suara keras yang memekakan telinga bergema tanpa henti. Keduanya berhenti sejenak di udara dan kemudian saling menyerang lagi. Keduanya memulai duel hebat di langit. Hiat, bedak beleduk jilger. Mereka terus-menerus menggunakan api untuk menyerang satu sama lain. Keduanya menghantam tanah dan kemudian mengenai magma di tanah. Keduanya terus-menerus mengubah tubuh mereka dan bertarung dengan sengit. Semua jenis skill yang kuat terus-menerus ditampilkan oleh mereka berdua. Kekuatan bertarung, skill bertarung, pengalaman bertarung. Keduanya berada pada pijakan yang sama. Tetapi karena Xiao Yan sebelumnya menghabiskan banyak kekuatan untuk membuat lotus api, saat pertempuran berlangsung, Xiao Yan secara bertahap merasa tidak berdaya dan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. "Kaisar Yan, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Sebagai Master Puncak, bukan giliranmu untuk datang ke klan roh api," ucap dari leluhur roh api, dan pukulan yang mendominasi dunia melonjak keluar. Xiao Yan dipukul keras oleh pukulan ini dan mundur ke belakang. Leluhur Huoling melangkah ke udara dan datang langsung ke sisi Xiao Yan, mengubah telapak tangan kanannya menjadi pedang dan menebas ke arah leher Xiao Yan.
Dalam keputusasaan, lengan kanan Xiaoyan menyapu dan menahan pedang di tangan leluhur Huoling. Bang! Dengan suara keras, lengan kanan Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi semburan cahaya merah, membawa napas panas yang tak tertandingi. Lengan kanan Xiaoyan berubah menjadi merah total dalam sekejap. Melihat perubahan di lengan kanan Xiaoyan, ekspresi terkejut melintas di mata leluhur roh api. Menghadapi musuh yang begitu kuat seperti Xiaoyan, leluhur Huoling berpikir dalam hatinya, dari mana Kaisar Yan ini berasal? Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi dia juga memiliki skill kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memiliki beberapa skill rahasia yang aneh. Lengan kanan Xiaoyan menahan serangan leluhur roh api, yang membuat Xiaoyan merasa cukup terkejut. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekstasi. Ternyata pada saat kritis, lengan pembakaran iblis yang tersembunyi di lengan kanannya menyala secara otomatis, menghalangi serangan leluhur roh api untuknya. Xiaoyan mengepalkan tangan kanannya dan merasakan kekuatan yang melonjak di lengan pembakaran iblis. Dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, dan niat bertarung yang mengerikan memenuhi hatinya. Xiaoyan berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah leluhur roh api, dan berkata, "Leluhur roh api, izinkan aku bertanya lagi. Maukah kamu menyerahkan sumber roh api?" Sumber roh api adalah pondasi klan roh api, dan itu adalah harapan untuk kebangkitan klan roh api. Oleh karena itu, bagaimana mungkin leluhur roh api memberikan sumber roh api kepada orang lain? Untuk pertanyaan Xiaoyan, leluhur roh Huoling berulang kali mengabaikannya. "Baiklah, karena kamu sangat terobsesi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar," ucap dari Xiaoyan. Dia segera berkata dalam hatinya, "Pola klan misterius, keluar!" Dengan perubahan cepat sidik jarinya, pola emas yang kompleks dan misterius perlahan muncul di dahinya. Pola klan misterius itu bersinar terang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi seluruh dunia. Kamu? Melihat pola klan misterius di dahi Xiaoyan, leluhur Huoling terkejut. Dia telah melihat pola klan misterius macam ini di era kekacauan besar 10.000 tahun yang lalu. Pusat kekuatan dari berbagai benua telah meluncurkan perang melawan makhluk abadi dan dewa jahat. Dan di antara mereka, ada pria kuat dengan pola etnik misterius. Dan pola etnik misterius yang dimiliki pria kuat itu sama persis dengan pola etnik di dahi Xiaoyan. Pria kuat itu benar-benar melawan 100.000 dewa jahat sendirian. Di era kacau itu, dia memenggal dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di era kacau itu. Setelah era kekacauan, pria kuat itu menghilang. Leluhur Huoling sejak saat itu, dia bersembunyi di klan Huoling dari dunia 1000 besar, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Leluhur Huoling telah kehilangan semangat juangnya saat ini. Dia membuka lubang cacing spasial dan akan melarikan diri. Melihat leluhur roh api mencoba melarikan diri, Xiaoyan lalu berkata, "Ingin lari? Sudah terlambat." Lengan pembakaran iblis. Dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Lengan pembakaran iblis menembus batas ruang dan waktu, muncul tepat di belakang leluhur roh api, dan kemudian dengan keras menghantam bagian belakang leluhur roh api. Leluhur roh api terluka parah oleh lengan pembakaran iblis. Darah menyembur keluar dari mulut leluhur roh api. Gelombang energi yang mengerikan meledak di tubuhnya. Tubuhnya langsung hancur, berubah menjadi kabut darah. Leluhur roh api telah jatuh. Jatuhnya leluhur roh api menunjukkan kehancuran total keluarga roh api. Dengan jatuhnya leluhur roh api, klan roh api yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun akhirnya hancur total. Setelah tubuh leluhur roh api hancur, sumber roh api di tubuhnya juga terpisah. Melihat sumber roh api, Xiaoyan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Tepat ketika dia akan melangkah maju untuk mendapatkan sumber roh api, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Wajahnya langsung pucat, dan rasa lemah yang kuat meresap dari lubuk hatinya. Pada saat ini Xiaoyan merasa sangat lemah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk benar-benar menghancurkan klan roh api, harga yang dia bayar sangat berat.
Dia tidak hanya menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, tetapi kekuatan fisiknya. Pada saat ini Xiaoyan harus menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi sesegera mungkin, sehingga dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Xiaoyan terhuyung-huyung ke sumber roh api, perlahan-lahan memegang sumber roh api di tangannya, dan kekuatan lembut memasuki tubuhnya. Selanjutnya, aku harus menaklukkan sumber roh emas, sumber roh kayu, dan sumber roh bumi, ucap dari Xiaoyan, dan memasukkan sumber roh api ke dalam dunia batinnya. Sumber roh emas, sumber roh kayu, dan sumber roh bumi masing-masing adalah harta klan roh emas. Klan roh kayu dan klan roh bumi mereka adalah hal terpenting dari klan roh emas. 3 klan roh utama. 3 ras spiritual utama benar-benar menolak untuk memberinya 3 hal ini. Karena mereka tidak memberikannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan. Meskipun kekuatan 3 klan spiritual utama tidak sekuat klan roh api, 3 klan spiritual utama sebagai klan kuno yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun juga cukup kuat. Dia akan bertarung melawan 3 ras spiritual utama sendirian. Tetapi dia masih merasa sangat lelah. Tiba-tiba wajah Xiaoyan berubah, dan kemudian dia langsung membuka dunia batin dan masuk. Setelah menutup dunia batin, Xiaoyan segera mengendalikan dunia batin, jatuh ke magma di bawah, dan kemudian membiarkan dunia batin jatuh ke dasar magma. Tidak lama setelah dunia batin Xiaoyan jatuh ke dalam magma, lusinan pita tiba-tiba melintas di langit. Setelah beberapa kilatan, mereka datang ke tempat di mana Xiaoyan dan leluhur Huoling bertarung. Ada sekitar 30 orang yang datang. 30 orang ini jelas terbagi menjadi 3 tim yang berbeda. Salah satu tim mengenakan pakaian pertempuran emas. Tim kedua mengenakan pakaian pertempuran berwarna kuning. Tim ketiga mengenakan pakaian pertempuran abu-abu. Masing-masing dari 3 tim ini memiliki selusin orang. Dilihat dari aura yang mereka ungkapkan, orang-orang ini cukup kuat. Kenapa tidak ada? Melihat langit yang kosong, salah satu pria berpakaian tempur emas berkata dengan terkejut. Pria lain dengan pakaian perang kuning menebak. Mungkinkah leluhur roh api dan orang misterius yang menyebut dirinya Kaisarian telah mati bersama? Seorang pria berpakaian tempur abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa tidak. Mungkin Kaisarian telah melarikan diri." Pria berbaju emas mengganggukan kepalanya dan berkata, "Kaisarian bertarung dengan leluhur Huoling. Meskipun Kaisarian membunuh leluhur Huoling, Kaisarian pasti terluka parah. Dan dia pasti tidak bisa lari jauh. Kita pasti akan dapat menemukannya. Ayo cari sekarang." 2 lainnya menjawab pada saat yang sama, dan kemudian masing-masing menginstruksikan bawahan mereka untuk memulai pencarian. Ternyata ketiga tim ini adalah orang yang dikirim oleh klan roh emas, klan roh bumi, dan klan roh kayu. Ketiga klan spiritual ini untuk sementara membentuk aliansi. Ketika Xiaoyan mengalahkan klan roh api, dia melepaskan lotus api paling menakutkan dalam sejarah, yang hampir membuat seluruh 5 elemen benua menjadi medan api yang tak berujung. Sebagai 5 klan spiritual utama, klan roh emas, klan roh kayu, dan klan roh bumi, tempat mereka berada langsung diubah menjadi domain api. Meskipun sebagian besar orang dari klan spiritual utama dipindahkan, 3 klan spiritual utama juga mengalami pukulan yang sangat serius. Oleh karena itu, 3 keluarga besar penuh kebencian terhadap Xiaoyan. Apalagi tindakan Xiaoyan menghancurkan klan roh api juga membuat 3 klan roh utama merasakan krisis. Xiaoyan sudah menghancurkan klan roh api, dan mungkin Xiaoyan juga akan menghancurkan mereka selanjutnya. Jadi 3 klan spiritual untuk sementara membentuk aliansi dengan tujuan berurusan dengan Xiaoyan. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan dan leluhur roh api sedang bertarung, 3 klan spiritual utama segera mengambil keputusan, dan masing-masing mengirim tim ke tempat leluhur roh api dan Xiaoyan bertarung. Semua orang mencari dengan hati-hati di dunia ini. Setelah lama mencari, Jin Ming dari klan roh emas tiba-tiba berteriak, "Semua orang, tidak perlu mencarinya. Kaisarian ada di bawah magma." Lin Yang dari klan roh kayu lalu berkata, "Apakah kamu tidak bercanda? Magma ini sangat panas. Bagaimana dia bisa berada di magma?" Mendengar kata-kata Lin Yang, Jin Ming sedikit tidak senang dan berkata,
Aku bilang dia ada di magma, dan dia pasti ada di dalam magma. Karena Kaisar Yen dapat menjadikan 5 elemen benua sebagai wilayah api, dia pasti mampu bertahan dari suhu tinggi. Tidak ada yang aneh jika dia bersembunyi di magma. Lin Yang lalu berkata, karena kamu sangat yakin bahwa orang yang kami cari ada di dalam magma, maka kamu akan bertanggung jawab untuk memasuki magma dan menemukan Kaisar Yen. Jin Ming tersenyum dan berkata, jika kita ingin masuk bersama, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah diskusi yang intens, kapten dari 3 tim memutuskan akan bergiliran memasuki magma. 3 klan spiritual utama tidak dapat terlalu lama di dalam magma, dan metode ini dapat memberi waktu untuk istirahat. Segera Jin Ming memimpin orang-orang kuat dari klan Roh Emas dan memasuki magma terlebih dahulu. Xiao Yan memasuki dunia batin, dan energi yang kuat bergegas menuju wajahnya. Tubuh Xiao Yan dengan liar menyerap energi di dunia batin. Melihat Xiao Yan berjalan di dunia batin dengan napas lemah, Sai Lin yang sudah sadar segera menyambutnya dan dengan cepat mendukung Xiao Yan yang berada di ambang kehancuran. Melihat Xiao Yan dengan wajah pucat, ekspresi penuh kekhawatiran. Melihat Sai Lin dengan wajah khawatir, hati Xiao Yan segera menghangat. Dia segera mengeluarkan kristal 9 warna, menyerahkannya kepada Sai Lin dan berkata, aku baik-baik saja. Ini adalah kristal 9 warna. Kamu sempurnakan dan serap dengan cepat. Setelah memurnikan dan menyerapnya, kamu dapat memulihkan kekuatanmu. Ucap dari Xiao Yan. Sai Lin mengambil kristal itu. Dia segera duduk dan mulai menyempurnakan kristal 9 warna. Sejak Jiu Bai dikirim ke dunia batin oleh Xiao Yan, dia telah berubah menjadi Gunung Shenglong yang besar, menempati tanah dunia batin. Dia tahu bahwa Jiu Bai ingin pulih dari luka-lukanya. Xiao Yan duduk dan menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa tubuhnya lagi. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan segera memasuki keadaan kultivasi. Untuk sementara waktu, Xiao Yan dan Sai Lin sama-sama memasuki kondisi kultivasi. Saat kecemerlangan 9 warna terus mengalir ke tubuh Sai Lin, aura Sai Lin berangsur-angsur naik dan beberapa perubahan halus terjadi di tubuhnya. Buam! Tiba-tiba dunia batin Xiao Yan bergetar hebat. Xiao Yan segera membuka matanya dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa seseorang pasti telah menemukan lokasi dunia batinnya dan mulai membombardir dunia batinnya. Sai Lin sekarang berada pada saat kritis kultivasi dan tidak boleh diganggu. Demi keselamatan Sai Lin, Xiao Yan segera membuka dunia batin dan berjalan keluar. Begitu Xiao Yan muncul, sekelompok orang yang mengenakan pakaian pertempuran emas segera mengelilinginya. Sekelompok anggota itu adalah anggota klan Roh Emas, dan pemimpinnya adalah Jin Ming. Melihat Xiao Yan muncul, Jin Ming lalu berkata, Kaisar Yan, akhirnya aku menemukanmu. Dia bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan cukup lemah saat ini. Xiao Yan segera menggerakkan tubuhnya dan ingin menerobos pengepungan klan Roh Emas. Orang-orang dari klan Roh Emas segera mengirimkan kekuatan dan membombardir punggung Xiao Yan. Tubuhnya terluka parah. Xiao Yan menyemburkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Bom 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 bom. Beberapa orang kuat lainnya dari klan Roh Emas juga membanting Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan yang sudah sangat lemah sekarang bahkan lebih terluka. Jin Ming melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Lalu berkata dengan dingin, berhenti. Patriark memiliki perintah untuk membawa Kaisar Yan ke klan Roh Emas hidup-hidup. Jin Ming segera memerintahkan Xiao Yan untuk diikat dengan tali khusus dan kemudian memimpin kerumunan untuk terbang keluar dari magma. Setelah orang-orang dari klan Roh Emas pergi, Xiao Yan perlahan muncul dari magma merah panas. Ternyata Xiao Yan tadi bukanlah Xiao Yan yang asli, melainkan tubuh hantu guntur dari Xiao Yan. Ketika Jin Ming dan yang lainnya membombardir dunia batin Xiao Yan melihat kekuatan Jin Ming dan yang lainnya dengan jelas. Dengan tubuhnya yang lemah saat ini, dia tidak akan menjadi lawan dari Jin Ming dan yang lainnya sama sekali. Xiao Yan menggantikan dirinya dengan tubuh Lei Huannya dan membiarkan Jin Ming dan yang lainnya meraih tubuh Lei Huan. Dengan cara ini, Jin Ming dan yang lainnya mengira mereka telah menangkapnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya.
Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.